Halo semuanya, kami dari kelompok 2 kelas 6D mata kuliah ergonomi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai Rapid Entire Body Assessment dan Rapid Upper Limb Assessment. Selamat menonton! Sebelum masuk ke pembahasan, perkenalkan anggota kelompok 2 yaitu Afifatia Syahdian, Sania Izalaskia, Farisya Fitriani, dan Sarah Herna Kova Sihombing. Topik bahasan yang akan kelompok kami sampaikan yaitu Rapid Entire Body Assessment atau REBA, Rapid Upper Limb Assessment atau RULA, perbedaan REBA dan RULA, postur kerja yang menimbulkan risiko ergonomis, contoh penerapan REBA dan RULA, dan perbaikan desain ergonomis. Topik bahasan pertama adalah Rapid Entire Body Assessment atau REBA. Teman-teman tahu nggak sih apa itu REBA? Rapid Entire Body Assessment atau REBA adalah suatu metode dalam bidang ergonomi yang digunakan secara cepat untuk menilai postur leher, punggung, lengan, pergelangan tangan, dan kaki seorang pekerja. Metode ini juga dilengkapi dengan faktor coupling, beban eksternal, dan aktivitas kerja. Metode REBA dikembangkan oleh Dr. Suhikmet dan Dr. Lynn McAtamney yang merupakan ergonom dari University of Nottingham. Penilaian dengan menggunakan metode REBA terbagi menjadi 4 tahap. Tahap 1, pengambilan data postur pekerja dengan menggunakan bantuan video atau foto. Dari hasil rekaman atau hasil foto, bisa didapatkan data postur pekerja secara akurat untuk tahap perhitungan serta analisis selanjutnya. Tahap kedua yaitu penentuan sudut-sudut dari bagian tubuh pekerja. Pada metode REBA, segmen-segmen tubuh terbagi menjadi 2 kelompok. Grup A meliputi punggung, leher, dan kaki, sedangkan grup B meliputi lengan atas, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Dari data sudut segmen tubuh pada masing-masing grup dapat diketahui skornya. Kemudian dengan skor tersebut dapat digunakan untuk melihat tabel A untuk grup A dan tabel B untuk grup B agar diperoleh skor untuk masing-masing tabel. Berikut tabel range dan skornya. Tabel dan range pergerakan punggung. Skor 1 jika postur punggung tegak alamiah. Skor 2 jika postur punggung 0 derajat sampai 20 derajat fleksi atau ekstensi. Skor 3 jika pergerakan punggung 20 derajat sampai 60 derajat fleksi atau di atas 20 derajat ekstensi. Dan skor 4 jika pergerakan punggung 60 derajat fleksi atau lebih. Selanjutnya adalah tabel dan range pergerakan leher. Skor 1 jika pergerakan leher 0 derajat sampai 20 derajat fleksi dan skor 2 jika pergerakan leher lebih dari 20 derajat fleksi atau ekstensi dan plus 1 jika memutar miring ke samping. Berikutnya adalah tabel dan range pergerakan kaki. Skor 1 jika kaki tertopang dan skor 2 jika kaki tidak tertopang. Dan perubahan skor yaitu plus 1 jika lutut antara 30 derajat dan 60 derajat fleksi, serta plus 2 jika lutut lebih dari 60 derajat fleksi. Next, ada tabel dan range pergerakan lengan atas. Skor 1 jika postur 0 derajat sampai 20 derajat fleksi atau ekstensi. Skor 2 jika postur 20 derajat sampai 45 derajat fleksi atau postur 20 derajat atau lebih ekstensi. Skor 3 jika postur 45 derajat sampai 90 derajat fleksi dan skor 4 postur 90 derajat atau lebih fleksi. Lalu ada perubahan skor yaitu plus 1 jika posisi lengan adducted atau rotate, lalu plus 1 jika bahu ditinggikan dan minus 1 jika bersandar. Berikutnya ada tabel dan range pergerakan lengan bawah. Skor 1 jika pergerakan lengan bawah 60 derajat sampai 100 derajat fleksi dan skor 2 jika pergerakan lengan bawah kurang dari 20 derajat fleksi atau lebih dari 100 derajat fleksi. Yang terakhir ada tabel dan range pergerakan pergelangan tangan. Skor 1 jika pergerakan pergelangan tangan 0 derajat sampai 15 derajat fleksi atau ekstensi dan skor 2 jika pergerakan pergelangan tangan lebih dari 15 derajat fleksi atau ekstensi. Lalu ada perubahan skor yaitu plus 1 jika pergelangan tangan menyimpang berputar. Lalu kita masuk ke tahap 3 yaitu penentuan berat benda yang diangkat, coupling, dan aktivitas pekerja.
Faktor yang perlu disertakan pada metode reba yaitu berat beban yang diangkat, coupling, dan aktivitas pekerjanya. Berikut kategori skornya. Yang pertama ada penentuan beban yang diangkat. Skor 0 jika beban kurang dari 5 kg, skor 1 jika beban 5-10 kg, skor 2 jika beban lebih dari 10 kg, serta penambahan skor yaitu plus 1 jika ditambahkan secara tiba-tiba atau secara cepat. Selanjutnya ada penentuan coupling, skor 0 jika pegangan pas dan tepat di tengah dan genggaman kuat, skor 1 jika pegangan tangan bisa diterima tapi tidak ideal atau coupling lebih sesuai digunakan oleh bagian lain dari tubuh. Skor 2 jika pegangan tangan tidak bisa diterima walaupun memungkinkan, dan skor 3 jika pegangan tangan dipaksakan, genggamannya tidak aman, dan tanpa pegangan coupling tidak sesuai digunakan oleh bagian lain dari tubuh. Lalu yang terakhir yaitu penentuan aktivitas pekerja. Plus 1 jika satu atau lebih bagian tubuh statis ditahan lebih dari 1 menit, plus 1 jika pengulangan gerakan dalam rentang waktu singkat diulang lebih dari 4 kali per menit atau tidak termasuk jalan, lalu plus 1 jika gerakan menyebabkan perubahan atau pergeseran postur yang cepat dari posisi awal. Tahap yang terakhir yaitu perhitungan nilai reba untuk postur yang bersangkutan. Skor dari grup A ditambah dengan skor berat beban yang diangkat sehingga didapatkan nilai bagian A. Skor dari grup B ditambah dengan skor dari tabel coupling sehingga didapatkan nilai bagian B. Sedangkan nilai bagian A dan bagian B dapat digunakan untuk mencari nilai bagian C dari tabel C yang ada. Setelah mendapatkan nilai bagian C, lalu dijumlah dengan skor aktivitas kerja sehingga didapatkan nilai reba. Dari nilai reba tersebut, dapat diketahui level risiko dan kebutuhan akan tindakan yang perlu dilakukan untuk mengurangi resiko serta perbaikan kerja. Berikut tabelnya. Kedua, kita akan membahas mengenai Rapid Upper Limb Assessment atau biasa disebut RULA. Jadi sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai RULA, kita harus mengetahui pengertian dari RULA ini. Jadi RULA itu dikembangkan oleh Dr. Lynn McAtee dan Dr. Nigel Corlett yang merupakan ergonom dari Universitas di Nottingham. Jadi itu RULA sebuah metode untuk menilai postur, gaya, dan gerakan suatu aktivitas kerja yang berkaitan dengan penggunaan anggota tubuh bagian atas atau upper limb. Jadi postur yang dianalisa itu biasanya leher, tulang belakang, dan fungsi otot-otot pada bagian lengan. Lalu selanjutnya itu kita akan membahas mengenai tahap RULA. Jadi RULA itu dibagi menjadi 3 tahap. Yang pertama itu ada pengembangan metode untuk pencatatan postur kerja, lalu yang kedua itu ada pengembangan sistem untuk pengelompokan skor postur bagian tubuh, dan yang ketiga itu ada pengembangan grade software dan daftar tindakan. Jadi kan kita telah membahas tahap RULA. Yang pertama itu ada pengembangan metode untuk pencatatan postur kerja. Seperti yang kita ketahui, untuk RULA itu ada 2, yaitu grup A dan grup B. Kita akan membahas grup A, yaitu satu skor 1 itu untuk extension hingga 20 derajat flexion. Lalu skor 2 itu untuk extension lebih dari 20 derajat atau 20 derajat sampai dengan 25 derajat flexion. Nah, skor yang ketiga itu untuk 45 derajat sampai dengan 90 derajat flexion. Nah, yang keempat itu untuk 90 derajat flexion atau lebih. Tangannya yang tambahan itu, jadi misalnya pundaknya ditegakkan, maka akan mendapatkan 1 poin. Nah, lengan atasnya diangkat juga akan mendapatkan poin tambahan. Jadi misalnya pekerja itu bersandar, maka poinnya akan berkurang 1. Lalu kita masih dalam tahap 1, yaitu grup A lengan bawah. Skor 1 itu untuk 60 derajat sampai dengan 100 derajat flexion. Lalu yang kedua itu untuk kurang dari 60 derajat atau lebih dari 100 derajat flexion. Jika lengan bekerja melintasi garis tengah badan, maka akan mendapatkan 1 poin tambahan. Jadi untuk memastikan posisi pergelangan tangan, maka kita akan menentukan skornya. Jadi skor 1 itu untuk berada di posisi netral, lalu skor 2 itu untuk 0 sampai dengan 15 derajat flexion maupun extension,
Lalu skor 3 itu untuk 15 derajat ataupun lebih flexion maupun extension. Jadi skor putaran pergelangan tangan itu jika pergelangan tangan berada pada posisi rentang menengah putaran, maka mendapatkan 1 poin. Lalu jika pergelangan tangan pada atau hampir berada pada akhir rentang putaran, maka akan mendapatkan 2 poin. Lalu selanjutnya itu ada grup B, leher. Jadi skor 1 itu untuk 0 derajat sampai dengan 10 derajat flexion. Lalu skor 2 itu untuk 10 derajat sampai dengan 20 derajat flexion. Yang ketiga itu untuk 20 derajat atau lebih flexion. Dan yang keempat itu jika dalam extension. Nah, jika leher diputar atau pada posisi miring, maka akan mendapatkan 1 poin tambahan. Jadi selanjutnya itu kita akan membahas grup B, punggung. Skor 1 itu misalnya kita duduk Pokok nih, bahasan yang keempat, terus sudutnya yaitu itu ada postur 90 kerja derajat yang menimbulkan risiko atau lebih. ergonomis. Nah, skor 2 itu untuk 0 sampai dengan 20 derajat flexion. Lalu yang ketiga itu untuk 20 derajat sampai dengan 60 derajat flexion. Lalu yang keempat itu untuk 60 atau lebih flexion. Nah, jika tubuh diputar, maka akan mendapatkan 1 poin. Jika tubuh miring ke samping, maka akan mendapatkan 1 poin juga. Selanjutnya kita akan membahas grup B, yaitu kaki. Jadi skor 1 itu jika kaki bertopang ketika duduk dengan bobot seimbang rata. Lalu skor 1 itu untuk berdiri di mana bobot tubuh tersebar merata pada kaki di mana terdapat ruang untuk berubah posisi. Lalu skor 2 itu jika kaki tidak bertopang atau bobot tubuh tidak tersebar merata. Nah, untuk penggunaan otot itu 1 poin jika postur statis. Jadi selama 1 menit diam seperti itu. Lalu kita akan masuk pada tahap kedua, yaitu pengembangan sistem untuk mengelompokkan skor postur bagian tubuh. Seperti yang telah kita lihat di video tersebut, ada tabel A dan tabel B. Jadi skor A ditambah skor penggunaan otot plus skor tenaga atau beban untuk kelompok A, maka akan menghasilkan skor C. Lalu skor B ditambah skor penggunaan otot ditambah skor tenaga beban untuk kelompok B, maka akan menghasilkan skor D. Kita akan masuk tahap yang ketiga, yaitu pengembangan grand contoh score penerapan dan reba dan tindakan. rula. Jadi kan itu ada tabel C atau grand score. Jadi action level 1 itu skornya itu 1 atau 2, posturnya itu bisa diterima. Lalu ada action level 2, skornya itu 3 atau 4, perlu pemeriksaan lebih lanjut dan perubahan mungkin diperlukan. Lalu jika actionnya level 3, jadi skornya itu 5 atau 6, pemeriksaannya itu lebih lanjut dan perubahan perlu segera dilakukan. Nah, action yang paling terakhir itu ada level 4, jadi skornya itu 7, kondisi ini berbahaya, menyedihkan, dan implementasi perubahan. Yang pertama, reba digunakan untuk menilai faktor risiko gangguan tubuh secara keseluruhan. Sedangkan rula digunakan untuk mendeteksi bagian postur kerja yang merupakan faktor risiko pada anggota badan bagian atas. Yang kedua, reba bersifat kompleks, sedangkan rula bersifat lebih akurat. Yang ketiga, reba digunakan pada batang tubuh, leher, kaki, lengan bawah, dan pergelangan tangan. Sedangkan rula digunakan pada anggota tubuh bagian atas, meliputi leher, punggung, dan lengan atas. Yang keempat, reba lebih baik digunakan ketika menganalisa pekerjaan yang membutuhkan pergerakan seluruh bagian tubuh seperti pekerjaan memindahkan barang. Sedangkan rula lebih baik digunakan ketika pekerjaan tersebut mengharuskan pekerjanya diam pada suatu tempat tertentu, seperti pekerjaan mengetik. Yang kelima, reba lebih sulit dari metode rula, tetapi mendeteksi anggota badan secara keseluruhan. Sedangkan rula lebih sulit dari metode OWASP, namun analisis lebih dalam pada anggota badan bagian atas. Yang pertama, proses pemindahan karung oleh pekerja dengan posisi pegangan yang terlalu rendah menyebabkan pekerja harus membungkukkan badan dan leher serta lengan atas pekerja hingga membentuk sudut yang relatif besar.
Pekerja dapat berisiko terkena cedera muskuloskeletal dengan posisi yang tidak ergonomis serta beban yang dipindahkannya dalam karung tersebut. Pekerja duduk tidak sejajar dengan laptop dan jarak keyboard cukup jauh sehingga posisi leher dan lengan bawah tidak ergonomis, yang menyebabkan rasa sakit pada lengan dan leher apabila dilakukan dalam waktu yang cukup lama dalam posisi tersebut. Pekerja ini dapat merasakan sakit di punggung atas dan juga di punggung bawah. Pekerja ini memiliki pekerjaan dengan postur yang relatif sama setiap saatnya, sehingga postur tubuh yang akan dianalisa adalah postur tubuh yang dilakukan pekerja. Topik bahasan berikutnya adalah contoh penerapan reba dan rula. Untuk contoh penerapan reba, kelompok mengambil pada pekerja kuli panggul. Pada gambar tersebut, proses pemindahan karung oleh pekerja dengan posisi pegangan yang terlalu rendah menyebabkan pekerja harus membungkukkan badan dan leher serta lengan atas pekerja hingga membentuk sudut yang relatif besar. Pekerja dapat berisiko terkena cedera muskuloskeletal dengan posisi yang tidak ergonomis serta beban yang dipindahkannya dalam karung. Berikut adalah sudut-sudut bagian tubuh pekerja. Yang pertama ada leher yaitu 25 derajat, lalu ada lengan atas yaitu 57 derajat, lengan bawah 56 derajat, punggung 27 derajat, pergelangan tangan 17 derajat, dan kaki 27 derajat. Setelah terdapat sudut pada bagian tubuh pekerja tersebut, maka kita lihat di tabel tiap bagian tubuh pekerja untuk menemukan skornya. Berdasarkan contoh, untuk punggung yaitu 27 derajat mendapatkan skor 3, lalu kita masukkan ke dalam kolom terang skor. Lalu leher yaitu 25 derajat mendapatkan skor 3, kita masukkan ke dalam kolom next score. Selanjutnya kaki yaitu 27 derajat mendapatkan skor 1, dan kita masukkan ke dalam leg score. Lalu untuk mendapatkan skor dari grup A, kita lihat di tabel A. Lingkari angka 3 pada bagian terang yang berwarna biru, lingkari angka 3 pada bagian neck yang berwarna abu-abu, dan lingkari angka 1 pada bagian legs yang berwarna orange. Setelah itu kita lihat dan ketemu hasilnya yaitu angka 5. Lalu skor dari grup A ditambah dengan beban yang diangkat yaitu karung berisi 5-10 kg yang artinya mempunyai skor 2. Jadi 5 plus 2 yaitu 7. Setelah itu kita lingkari angka 7 di tabel C pada skor A. Tahap selanjutnya kita mencari skor B dengan menentukan skor pada masing-masing bagian tubuh terlebih dahulu. Untuk lengan atas yaitu 57 derajat mendapatkan skor 3, lalu kita masukkan ke dalam kolom upper arm score. Lengan bawah 56 derajat mendapatkan skor 2, lalu kita masukkan ke dalam kolom lower arm score. Dan pergelangan tangan 17 derajat mendapatkan skor 2, lalu kita masukkan ke dalam wrist score. Setelah itu, untuk mendapatkan skor dari grup B, kita lihat di tabel B. Pada bagian upper arm score yang berwarna merah lingkari angka 3, pada bagian lower arm yang berwarna biru lingkari angka 2, dan pada bagian wrist yang berwarna orange lingkari angka 2. Setelah itu ketemu hasilnya yaitu 5. Hasil dari grup B tersebut ditambah dengan skor coupling yaitu 3 karena pegangan pada karung terkesan dipaksakan, dan skor B ialah 8.
Lalu untuk mendapatkan skor C, kita masukkan hasil skor A dan skor B sehingga ketemu hasilnya yaitu 10. Setelah skor C ketemu, maka ditambah dengan activity score yaitu 1 karena terdapat pengulangan gerakan dalam waktu yang singkat. Dan nilai rebanya ialah 11 yang termasuk level risiko sangat tinggi dan action levelnya adalah 4. Sehingga dibutuhkan perbaikan ergonomi saat itu juga. Untuk perbaikan ergonominya akan dibahas lebih lanjut oleh rekan saya di subbab selanjutnya. Selanjutnya adalah contoh penerapan rula pada pekerja packing bubuk kopi. Pada gambar tersebut, pekerja ini dapat merasakan sakit di punggung atas dan bawah. Pekerja ini memiliki pekerjaan dengan postur yang relatif sama setiap saatnya, sehingga postur tubuh yang akan dianalisa adalah postur tubuh yang dilakukan pekerja dalam waktu yang paling lama, yaitu pada saat pengemasan bubuk kopi. Berikut ini adalah sudut-sudut bagian tubuh pekerja. Yang pertama, lengan atas 89 derajat, lengan bawah 45 derajat, pergelangan tangan 45 derajat, leher 19 derajat, dan punggung 49 derajat. Setelah kita mendapatkan sudut pada bagian tubuh pekerja, maka kita bisa melihat rula worksheet untuk menentukan final score, action level, dan tindakan yang diperlukan. Berdasarkan contoh, untuk lengan atas yaitu 89 derajat mendapatkan skor 3. Lalu kita masukkan ke dalam kolom lengan atas dan lingkari angka 3. Untuk lengan bawah yaitu 45 derajat mendapatkan skor 2. Lalu kita masukkan ke dalam kolom lengan bawah dan lingkari angka 2. Untuk pergelangan tangan yaitu 45 derajat mendapatkan skor 3. Lalu kita masukkan ke dalam kolom pergelangan tangan dan lingkari angka 3. Untuk putaran pergelangan tangan kita beri skor 2 karena hampir berada pada akhir putaran. Lalu masukkan ke dalam kolom putaran pergelangan tangan dan lingkari angka 2. Setelah itu kita lihat dan menemukan hasilnya yaitu 4 untuk skor grup A. Lalu skor dari grup A ditambahkan dengan skor penggunaan otot dan beban. Penggunaan otot diberi skor plus 1 karena postur statis pekerja dipertahankan dalam waktu 1 menit. Dan skor beban diberi skor 0 karena bebannya kurang dari 2 kg. Maka 4 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 5. Skor 5 adalah final skor dari grup A. Lalu skor 5 tersebut kita masukkan ke tabel C pada kolom wrist or arm score yang berwarna ungu. Tahap selanjutnya adalah mencari skor untuk grup B. Untuk leher yaitu 19 derajat mendapatkan skor 2. Lalu kita masukkan ke dalam kolom neck dan lingkari angka 2. Untuk punggung yaitu 49 derajat mendapatkan skor 3. Lalu kita masukkan ke dalam kolom terang dan lingkari angka 3. Untuk kaki kita beri skor 1 karena kaki tertopang ketika duduk dengan bobot seimbang rata. Lalu kita masukkan ke dalam kolom legs dan lingkari angka 1. Setelah itu kita lihat dan menemukan hasilnya yaitu 4 untuk skor grup D. Lalu skor dari grup B ditambahkan dengan skor penggunaan otot dan beban. Penggunaan otot diberi skor plus 1 karena postur statis pekerja dipertahankan dalam waktu 1 menit. Dan skor beban diberi skor 0 karena bebannya kurang dari 2 kg. Maka 4 ditambah 1 ditambah 0 sama dengan 5. Skor 5 adalah final skor dari grup B. Lalu skor 5 tersebut kita masukkan ke tabel C pada kolom neck, trunk, dan leg score yang berwarna biru. Setelah kita mendapatkan final skor grup A dan B, maka kita masukkan skor dari kedua grup tersebut ke dalam tabel C dan didapatkan skor 6. Skor 6 ini adalah skor rula untuk pekerja packing bubuk kopi. Maka dapat disimpulkan bahwa dibutuhkan pemeriksaan lebih lanjut dan perubahan perlu segera dilakukan terhadap pekerja packing bubuk kopi. Topik bahasan yang terakhir adalah perbaikan desain ergonomis.
Tindakan perbaikan ergonomis yang pertama adalah perbaikan desain ergonomis pada pekerja kuli panggul, di mana skornya 11 dengan risiko sangat tinggi dan tindakan perbaikan diperlukan saat itu juga. Maka tindakan perbaikannya adalah penggunaan hand trolley. Berikut ini adalah contoh hand trolley dan penggunaannya. Hand trolley yang berwarna merah dapat disesuaikan dengan tinggi tubuh pekerja karena gagangnya dapat dinaik turunkan. Tindakan perbaikan yang terakhir adalah perbaikan desain ergonomis pada pekerja packing bubuk kopi, di mana skornya 6 dengan action level 3 sehingga penyelidikan dan perbaikan dibutuhkan segera. Maka tindakan perbaikan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, pembuatan stasiun kerja yang tepat, penggunaan pijakan kaki di bawah meja, dan kursi ergonomis yang dilengkapi dengan senderan tangan dan leher, serta bantalan. Sekian penjelasan dari kelompok 2. Terima kasih.